Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kisah dari Bang Pian, sebuah cerita yang diambil dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah cerita yang berjudul Kembali ke Gunung Kidul. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. 3 buah kardus besar tempat mie instan dan 1 buah tas panjang berwarna hitam sudah siap di ruang tamu rumah Sabto. Selain itu, masih ada 1 karung lagi barang bawaan yang juga tas selempang berisikan air minuman mineral dan macam-macam makanan ringan. Ya, semua barang itu adalah barang bawaan yang akan dibawa Prapto menuju Jakarta. Walaupun ia merasa enggan untuk membawanya, tapi ayah serta ibunya tetap memaksa Prapto untuk membawa seluruh barang-barang yang telah mereka siapkan itu. Walah, kok banyak sekali sih Bu barang ini, nanti bagaimana aku bawanya? Seru Sabto sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, karena ia merasa heran dengan barang yang akan dia bawa ke kota itu. Loh, kamu kan itu tinggal taruh di bagasi toh Prap, masa gitu aja repot? Balas Sabto yang masih mengikat sebuah kardus menggunakan tali plastik. Terus nanti kalau sampai di terminal, piye? Kan repot Pak, apalagi aku sendirian. Keluh Prapto yang sudah mulai memikirkan cara untuk membawa barang-barang itu sampai ke rumah Pak Bambang. Lah gak usah dipikirkan juga Sab, nanti yang penting sampai lah. Semua ini kau bawa karena ini sudah Bapak sama Ibu siapkan untuk Bang Pian dan juga Ardi. Nanti sebagian lagi untuk Lek Bambang sama Lesari, ujar Pak Santo yang membuat Prapto terdiam sambil menggaruk-garuk kepalanya. Setelah belasan jam menempuh perjalanan darat menggunakan bus malam yang memiliki kombinasi warna hijau stabilo dan putih bertuliskan PO Maju Lancar. Untuk akhirnya Prapto pun tiba di sebuah pemberhentian bus yang berada di daerah sekitaran Ciledug. Setelah turun dari bus yang menjadi kebanggaan warga masyarakat Gunung Kidul itu, Prapto pun dikejutkan dengan kehadiran Fajar dan juga Eko yang memang sengaja datang untuk menjemput Prapto. Alhamdulillah, akhirnya aku udah harus nenteng-nenteng kardus dan karung bawaanku sendirian, ujar Prapto kepada kedua saudara sepupunya itu. Ya wis Mas, Bapak yang nyuruh aku untuk menjemput sampean kemari. Pada itu interlokal. Setelah sampean berangkat dan meminta aku untuk menjemput sampean, balas Fajar yang langsung mengambil 2 kardus mie instan yang entah apa isi di dalamnya. Sesampainya Prapto di rumah Pak Bambang, ia pun langsung beristirahat sejenak untuk melepas lelah. Dan sekitar pukul 7 pagi, Prapto pun meminta Eko untuk mengantarkannya ke rumah Bapak Ali dan Bang Pian serta juga ke rumah Ardi untuk mengantarkan oleh-oleh yang sedang dibawanya dari kampung. Di rumah Bapak Ali ternyata ada Bang Pian yang memang sedang menginap di rumah orang tuanya itu. Mengetahui hal itu, Prapto pun merasa senang karena ia tidak harus kesulitan membawa 1 lagi barang ke rumah Bang Pian. Assalamualaikum, ujar Prapto di halaman depan rumah Bapak Ali. Waalaikumsalam. Masya Allah, lu toh, gue kira tukang ngamen lu. Prapto, masuk toh, balas Bang Pian yang merasa sangat senang atas kedatangan sahabatnya itu. Bujuk Bu, apaan tuh, banyak bener bawaan lo? Tanya Bang Pian yang merasa terkejut dengan barang bawaan Prapto kala itu. Oleh-oleh Bang, makanan orang kampung, balas Prapto sambil masuk ke dalam rumah. Bapak Ali lagi ngapain sih? Tok, lu pakai rapat-rapat segala. Lu udah sembuh aja, gue itu udah seneng banget. Gue udah bersyukur banget toh, seru Bang Pian sambil memegangi kedua kardus bawaan Prapto. Kedatangan Prapto pagi itu juga disambut hangat oleh Bapak Ali dan juga Maela serta Intan dan juga Opik. Mereka semua mengetahui apa yang sudah dialami Prapto dari kisah yang diceritakan Bang Pian, yang mana ikut membantu menyelamatkannya kala itu. Alhamdulillah toh, lu udah sembuh, seru Bapak Ali dengan tawanya sambil menyalami Prapto. Alhamdulillah, sudah Bah, Mak, balas Prapto sambil tersenyum. Nah, lu pindahan apa? Bagaimana ini barang bawaan lu banyak amat?
Tanya Bapak Ali yang mulai meledek Prapto. Pindahan, ini oleh-oleh dari kampung, Bah. Nah, ini orang tua saya yang memberikan buat Bapak Ali, Bang Pian, dan juga buat Ardi. Balas Prapto dengan malu-malu. Baik bener orang Jawa, pakai repot-repot lu. Oh ya, salam ya buat orang tua lu. Ucap Bapak Ali sambil menyeruput kopi hitam kesukaannya di pagi hari yang cerah itu. Oh iya toh, lu bawa gaplek gak? Gue penasaran banget sama makanan khas di Gunung Kidul itu. Bapak Ali pun sedikit terkejut mendengar Bang Pian. Muka gila lu, gaplek pakai dimakan. Di sini bisa-bisa datang ke polisi lu kalau megang gaplek, sahut Bapak Ali yang membuat Bang Pian menjadi sedikit keki. Lah, iya ditangkap. Memang gapleknya pakai duit. Itu namanya judi, Mbak. Gaplek yang ada di Gunung Kidul itu makanan dari singkong kering. Balas Bang Pian yang mulai kesal. Gue pikir kartu gaplek. Hebat bener lo, pada mau-maunya makan kartu. Canda Bapak Ali lagi. Ya bukan, Mbak. Gaplek itu singkong yang dikeringkan dengan cara dijemur. Oh, nah kalau sudah begitu ditumpuk supaya jadi tepung. Tepungnya lalu dimasak jadi tiwul. Ujar Prapto menjelaskan apa yang dimaksud oleh Bang Pian. Oh, tiwul lah. Bilang aja dari tadi. Kalau tiwul mah gue tahu. Makanan yang dikasih kelapa parut sama gula pasir, kan? Balas Bapak Ali yang sudah tidak lagi penasaran dengan bahan makanan yang disebut gaplek oleh Bang Pian tadi. Setelah berbincang-bincang hangat dengan Bang Pian dan juga Bapak Ali, Balura Prapto mulai menceritakan tentang pengalaman pertamanya yang langsung berhadapan dengan sosok makhluk gaib berkekuatan tinggi. Selain itu, Prapto juga menceritakan tentang Murti yang telah bersekutu dengan sosok makhluk gaib setelah ia dirudal paksa oleh beberapa orang di desanya itu. Alamak, kasihan bener itu perempuan. Sekarang gimana kondisinya, Tok? Tanya Bang Pian yang merasa penasaran dengan cerita Prapto itu. Sukmanya dibawa ke alam gaib, Bang. Saya itu belum mampu, Bang, untuk masuk ke sana. Padahal saya sudah dibantu oleh Basuro, tapi Basuro juga gak berani masuk ke alam sana. Dia punya sebuah alasan yang gak bisa dia ceritain. Balas Prapto menjelaskan. Waduh, liburan lagi nih. Ya udah deh, sekarang kita coba dah ke rumah Ardi. Mudah-mudahan dia bisa ngikut. Balas Bang Pian, karena tahu jika Murti sedang dalam bahaya besar. Setelah menceritakan semua hal yang telah dialami oleh perempuan muda malang itu, Prapto pun langsung mengajak Bang Pian dan juga Ardi kembali lagi ke Gunung Kidul untuk menyelamatkan Murti dari jerat jin jahat yang menguasai satu daerah di sana. Beruntungnya hari itu Bang Pian dan juga Ardi memiliki waktu luang karena memang Bang Pian sedang mendapatkan hari libur cuti dan Ardi ke pesantren yang ada di Jawa Tengah. Walau harus meninggalkan keluarganya lagi, tapi Bang Pian tidak mempersalahkannya. Begitu juga dengan Intan dan juga kedua orang tua mereka. Niat Bang Pian, Ardi dan juga Prapto untuk menolong seseorang pun mendapat dukungan penuh dari keluarga Bapak Ali dan juga keluarga Ardi tentunya. Di keesokan harinya Prapto, Bang Pian dan juga Ardi sudah berada di kediaman Mas Samto, orang tua dari Prapto. Setelah beristirahat sejenak, mereka pun langsung bergerak menuju ke rumah Pak Bayu untuk melihat keadaan Murti. Sesampainya Prapto, Bang Pian dan juga Ardi di rumah Pak Bayu, mereka pun bertemu dengan Basuro dan beberapa keluarga dari Pak Bayu sendiri. Semua orang di rumah itu terlihat sangat sedih karena kondisi Murti yang semakin memburuk kala itu. Basuro yang sangat kagum ketika ia melihat Bang Pian dan juga Ardi datang, langsung menyambut hangat keduanya, seolah dia tahu dengan apa yang dimiliki oleh kedua orang itu. Basuro pun memberikan penghormatan yang malah membuat Ardi dan juga Bang Pian merasa kurang nyaman. Aura kalian berdua sungguh-sungguh sangat bersih sekali. Saya terkesan sekali dengan ketulusan hati kalian berdua, ujar Basuro sambil menatap Bang Pian dan juga Ardi bergantian. Bah dukun bisa aja. Saya emang orang biasa, kagak bisa apa-apa. Kan si Mbah yang paham sama hal-hal gaib. Balas Bang Pian yang membuat Ardi dan juga Prapto tersenyum karena menyebut Basuro dengan sebutan Bah Dukun. Sampean ini jangan terlalu merendah, Mas. Saya ini tahu loh
jejak perjalanan hidup sampean. Balas Basuro lagi. Jejak? Emang saya hewan buas yang ninggalin jejak kakinya waktu mau nangkap si kancil? Celetuk Bang Pian yang membuat semua orang tertawa dengan tingkah konyolnya itu. Di balik kelucuannya, Mas yang asli orang Betawi ini memiliki kemampuan yang luar biasa, Mas Bayu. Apalagi adiknya ini. Sungguh, dia anak muda yang amat sangat luar biasa. Puji Basuro kepada Bang Pian dan juga Adi. Udah Bah, jangan muji terus. Ntar saya malah jadi sombong lagi. Saya itu mah manusia biasa, bukannya Superman. Jadi jangan muji-muji mulu ah. Kalau kagak saya pulang nih. Kelakar Bang Pian yang kembali membuat semua orang tertawa. Baiklah, sekarang sampean lihat dulu kondisi Murti. Tubuhnya kosong karena sukmanya sudah dibawa pergi dan sebenarnya ada sesuatu yang belum diketahui oleh orang tua Murti, ujar Basuro dengan wajah yang mulai terlihat serius. Mohon maaf nih Bah, sebaiknya Simba ceritakan saja apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Pak Murti, karena biar bagaimanapun kita akan membutuhkan bantuan dari keluarganya atau orang yang memiliki hubungan dekat dengan Pak Murti untuk bisa mencari sukmanya, ujar Adi menanggapi apa yang disampaikan Basuro tadi. Dan selain itu, apakah ada yang menemukan benda-benda aneh di kamar Murti ataupun di tempat lain di rumah ini? Ibu Adi menanyakan sesuatu yang membuat Pak Bayu terkejut. Ada Mas, istri saya itu menemukan ini di kamar Murti, ucap Pak Bayu sambil memberikan sebuah batu hitam berkilau kepada Adi. Baiklah Pak, benda ini saya bawa dulu ya. Sepertinya benda ini sangat berguna untuk bisa membantu menyelamatkan Pak Murti nantinya, ucap Ardi yang lagi-lagi membuat Basuro tersenyum sambil menggelengkan kepalanya karena ia sangat kagum dengan kemampuan Ardi. Silakan Bah, Ibu Ardi lagi untuk meminta Basuro berbicara lagi. Tapi sebelumnya saya minta maaf kepada pihak keluarga Pak Bayu untuk tetap tenang dan juga menahan diri. Dan saya minta apa yang akan saya sampaikan dalam cerita ini tidak akan mengurangi rasa kasih Mas Dipo terhadap Murti, ujar Basuro dengan wajah tegangnya. Iya Bah, jawab Pak Bayu dan juga Dipo secara bersamaan. Jika memang diizinkan, biarkan saya yang menceritakan apa yang telah dialami oleh Murti Bah, supaya tidak ada lagi permasalahan. Setelah Pak Bayu dan keluarga mengetahui kebenarannya, karena biar bagaimanapun saya adalah orang yang tahu apa yang sudah dialami Murti dari orang yang ikut andil dalam menyakiti Murti, Ibu Dipo dengan tenang dan terlihat penuh kebijaksanaan. Baik Mas Dipo, kamu ini memang pemuda yang berjiwa besar dan kasih sayangmu sungguh-sungguh tulus. Beruntungnya hari ini aku bisa bertemu dengan anak-anak muda yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, ucap Basuro sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah Dipo menceritakan semua kejadian yang telah menimpa Murti serta keinginan untuk melampiaskan dendamnya hingga sampai ia bersekutu dengan Nyai Sukesi, Pak Bayu dan Bu Asri merasa sangat terpukul mendengarnya. Amarah besar tergambar di dalam wajah Pak Bayu yang memang dikenal sangar dan juga temperamental. Itu tapi karena Pak Bayu dan juga Bu Asri juga mengetahui ketulusan hati dari Dipo yang membantu menutup rapat perbuatan keji dari orang-orang yang telah meninggal dunia itu. Mereka pun merasa tenang lalu meminta kepada Basuro serta Prapto dan juga 2 orang tamunya yang berasal dari Jakarta yang mereka inginkan saat ini hanyalah keselamatan dan kesehatan putri sulung mereka, dan memutus segala perjanjian gaib yang telah dilakukan oleh Murti kala itu. Kalau soal itu biar kami yang urus Mas Bayu. Sekarang sampean tenangkan hati dan pikiran sampean, ujar Basuro yang seketika itu juga membuat Pak Bayu dan Bu Asri merasa lega. Setelah membahas apa yang akan mereka lakukan, akhirnya Basuro, Adi, Bang Pian dan juga Prapto pun serta Dipo pun sudah memiliki cara untuk mencari Sukma Murti yang dibawa pergi oleh Nyai Sukesi dan kini harus menjadi budak di kerajaannya. Karena Basuro sudah banyak mengetahui hal tentang
sosok-sosok makhluk gaib yang berada di sekitaran desa tempat tinggalnya itu. Beliau pun akhirnya mau mengantarkan Adi dan juga Dipo untuk masuk ke alam gaib yang menjadi tempat Nyai Sekesi. Walau terdengar berat, namun Basuro lebih memilih Dipo ketimbang Prapto ataupun Bang Pian. Karena Basuro yakin jika Suma Murti terpasung oleh sebuah kekuatan yang sudah dipengaruhi kesadarannya. Tugas Dipo sendiri adalah menyadarkan Suma Murti agar ia mau diajak kembali pulang. Sedangkan tugas Adi sudah jelas untuk bertarung melawan Nyai Sekesi dan juga Wadio Polonya atau berunding dengan sosok makhluk gaib penguasa hutan karet di desa itu. Sedangkan Bang Pian dan juga Prapto diminta untuk menjaga tubuh Murti agar tidak ada sosok-sosok makhluk gaib yang datang mengganggunya ataupun ingin masuk ke dalam tubuhnya. Sehabis menjalankan ibadah sholat isya, Ardi dan Dipo pun lalu berangkat ke sebuah tempat bersama Basuro dan juga diantar oleh Paropin beserta 2 orang tetangga Babayu lainnya. Ardi dan Dipo akan diantar ke sebuah tempat yang dipercaya oleh Basuro adalah gerbang menuju alam gaib tempat di mana Nyai Sekesi berada. Sedangkan Bang Pian dan Prapto tetap berada di rumah Babayu untuk menunggui tubuh Murti yang masih terbaring lemah tidak berdaya kala itu. Tok, kalau udah kelar urusan kita ke pantai lagi ya. Gue demen banget dah main di pantai. Kemarin pantai apa ya namanya? Bila Ompo Bang. Ya, tempatnya yang lega banget itu. Ya masih alami banget lah. Kemarin kan gue kagak sempat berenang waktu sama Om Bambang, ujar Bang Pian yang mencoba mencairkan suasana yang memang sudah terasa tegang itu. Tenang Bang, nanti abang saya ajak keliling pokoknya biar abang benar-benar bisa ngerasain liburan di Gunung Kidul, balas Prapto sambil tersenyum. Tapi baru saja suasana terasa tenang dan juga aman. Tiba-tiba saja Bang Pian dan Prapto juga Babayu serta semua orang yang ada di dalam rumah itu dikejutkan dengan suara dentuman keras yang berasal dari atap rumah Babayu. Seketika itu juga Bang Pian bersiap siaga terus memperkuat doa-doa dan juga ia memanggil sosok Kolo Kembar yang bernama Wiratungga. Itulah hal yang sama yang dilakukan Prapto dengan cara memanggil sosok pendampingnya yang bernama Jaya Wisesa. Lu siaga di dalam ya Tok, biar gue aja lihat keluar, ujar Bang Pian yang langsung berlari ke halaman depan rumah Babayu. Yang tidak lama kemudian Bang Pian pun kembali sambil berlari dan mengatakan hal penting kepada Prapto. Tok, lu jaga yang bener ya, di luar ada Banaspati, yang membuat semua orang terkejut mendengarnya. Buat saudara-saudara tenang aja ya, tenang jangan panik, dan juga jangan sampai ada yang keluar rumah, bisa tambah ribet nanti urusannya, ujar Bang Pian sambil menatap ke arah Babayu, Bu Asri dan juga beberapa orang yang ikut menunggu Murti di rumahnya. Bang Pian pun lalu kembali berlari ke arah luar untuk menghadapi sosok makhluk berbahaya yang terkenal menjadi sosok pembawa santet mematikan itu. Walaupun tubuh Bang Pian mulai terasa panas dan juga berkeringat, tapi Bang Pian tetap maju untuk mendekat dan mengenyahkan apa yang menjadi tujuan makhluk gaib berkekuatan besar itu datang ke rumah Babayu. Tapi belum sempat Bang Pian mengatakan apapun, sosok makhluk yang bertubuhnya diselimuti api itu mulai menyerang Bang Pian dengan cara yang ganas. Kolo Kembar tiba-tiba saja muncul di kedua tangan Bang Pian dengan memedarkan cahaya kebiruan. Melihat dengan jelas serangan dari bola-bola api yang datang ke arahnya, Bang Pian pun langsung memukul bola-bola api itu dengan Kolo Kembar di tangannya dan mengembalikan bola-bola api itu ke arah sosok Banaspati tersebut. Pucuk, dia ngajakin main pingpong. Lu kagak ngapa-ngapa Wiratungga, gumam Bang Pian ke arah golok di tangannya. Aku tidak apa-apa Raden. Ingat Raden, jangan sampai tubuhmu kena bola-bola api itu. Makhluk itu sangat kecil dan mematikan, balas Wiratungga menjelaskan. Raden, Sopian Ali, keren amat tambah gue. Tapi kan gue bukan orang Jawa, terus gue dapat gelar Raden dari mana? Impu Bang Pian dalam hatinya sambil terus menatap sosok yang tubuhnya semakin menyala dengan hebat itu. Sesaat sosok Banaspati itu melesat dan melayang ke udara. Bang Pian pun
langsung melindungi tubuhnya dengan pagar gaib. Tapi sial, belum selesai urusan Bang Pian dengan sosok Banaspati tersebut. Tiba-tiba saja datang sosok makhluk lain yang lebih menyeramkan. Hati-hati Bang, itu namanya jerangkong, makhluk itu sangat berbahaya, ujar Prapto dalam wujud sukmanya. Dah si Jawa, lu bisa ngeraga sukma lu, hebat juga lu, bisa-bisanya lu sekarang, balas Bang Pian yang sepertinya tidak mau kalah dengan Prapto ini. Juga si Bontot lagi ngapain dia? Lah, musuh pada datang kemari ini. Gerutu Bang Pian yang sedang berpikir keras untuk menghadapi lawan-lawannya itu. Sementara Ardi, Dipo dan juga Basuro sudah tiba di gerbang gaib menuju ke tempat Nyai Sukesi berada. Saat itu Basuro pun mengatakan jika dirinya tidak bisa lebih jauh lagi mengantarkan Ardi dan Dipo untuk masuk ke alam gaib itu. Pantangan bagiku untuk masuk ke tempat ini. Sekarang kalian pergilah, carilah Sukma Murti dan bawalah ia kembali dengan selamat, ujar Basuro yang terlihat mulai gelisah. Dengan menganggukkan kepalanya, Ardi dan Dipo pun langsung berjalan menuju ke sebuah tempat yang semakin gelap. Basuro yang sudah tahu tentang sepak terjang Ardi dan juga kemampuannya pun merasa yakin jika mereka dapat menyelamatkan Sukma Murti. Terlebih lagi, Basuro pun juga sudah bertemu dengan sosok kakek Abdullah yang selama ini menjadi pendamping Ardi, sekaligus mengajari tentang ilmu-ilmu hakikat. Maaf ya Mas, nanti kalau Mas Dipo udah ngelihat Pak Murti, Mas Dipo langsung aja menghampiri Pak Murti ya. Biar saya saja yang urus hal lainnya, ujar Ardi yang membuat Dipo merasa tenang. Sama terus berzikir dan juga bersolawat dalam hati ya Mas. Jangan sampai pikiran Mas Dipo kosong, karena hal itu dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk penghuni tempat ini, imbuh Ardi yang disambut anggukan kepala oleh Dipo. Obrolan-obrolan ringan pun membuat perjalanan Ardi dan juga Dipo tidak terasa begitu sunyi. Walaupun di tempat mereka berdua berada saat itu hampir tidak terdengar suara apapun atau terasa sangat hampa. Tapi Ardi sedikit pun tidak merasa takut karena memang ia sudah banyak mendatangi tempat-tempat seperti yang didatanginya bersama Dipo. Kala itu sementara di kediaman Pak Bayu dengan tubuh sudah dipenuhi keringat, Bang Pian pun terus melesatkan golok sakti yang ada di tangannya yang terus berputar sambil sesekali menghantam tubuh yang diselimati kobaran api itu. Walaupun serangan demi serangan terus dilancarkan oleh Bang Pian, tapi semua itu seolah tidak berarti bagi sosok Banaspati tersebut. Sampai golokmu tumpul tidak akan bisa melukai makhluk itu, Raden, seruan suara Basuro yang tiba-tiba saja muncul dari arah belakang Bang Pian. Yalah, aki-aki, kagetin aja, orang lagi berkelahi dikagetin. Aki-aki, balas Bang Pian sambil mengelus-ngelus dadanya. Sini, biar saya ajari cara mudah untuk mengalahkan sosok api itu. Tapi sebelumnya saya minta maaf karena sudah mengagetkan sampean, balas Basuro dengan tawa besarnya. Iya saya maafin, buruan dah, saya mau lihat orang Jawa berkelahi. Bagaimana? Balas Bang Pian dengan wajah lugunya sambil terus memandang ke arah sosok Banaspati yang terus saja diserang oleh golok kembar miliknya. Perhatikan Mas, ujar Basuro yang kala itu sedang meraka sukma. Iya, bawel amat aki-aki, udah kayak bapak gue aja dia, saut Bang Pian yang terlihat mundur beberapa langkah ke arah belakang dengan ilmu-ilmu kejawen yang dimilikinya. Basuro pun terlihat menguasai jalanan pertarungan. Bang Pian yang pada awalnya menganggap Basuro tidak memiliki kemampuan khusus pun mulai dibuat tercengang dengan ilmu-ilmu yang dilesatkan Basuro ke arah sosok Banaspati tersebut. Walah, boleh juga mainnya Pak Dukun, seru Bang Pian sambil terus menatap ke arah pertempuran gaib tersebut. Astagfirullahaladzim, kenapa gue jadi sombong ya? Maafin ya Allah, maafin, bisik hati Bang Pian sambil terus beristighfar atas sikap angkuhnya tadi. Lah, ngapa gue jadi bengong begini ya? Ini kan gue ikut berkelahi, tapi gue mau naruh badan gue di mana ya? Pikir Bang Pian sambil melihat keadaan sekitar dan langsung berlari masuk ke dalam rumah Pak Bayu. Pak, ntar ya, saya mau numpang rebahan bentar aja, tolong jagain aja badan saya,
sama badan si Prapto ya. Ingat, jangan sampai dipegang-pegang, apalagi dipindahin ya, ujar Bang Pian yang membuat Pak Bayu dan yang lainnya merasa bingung dengan tingkah laku Bang Pian. Tanpa membutuhkan waktu lama, tubuh Bang Pian pun melemas dan terlihat seperti orang yang sedang tertidur pulas. Tidak jauh dari tempat Prapto duduk diam dan bersila. Apa yang dilakukan Bang Pian sebenarnya terlihat sangat aneh di mata Pak Bayu dan juga keluarga Murti lainnya. Tapi sebenarnya Bang Pian kini sedang mempertaruhkan nyawanya untuk membantu keselamatan keluarga Pak Bayu dari makhluk-makhluk yang ingin menghabisinya, karena yakin jika Basuro dapat menaklukkan sosok makhluk api itu seorang diri. Sukma Bang Pian pun lalu melesat untuk membantu Prapto yang sedari tadi juga tengah bertarung melawan sosok tengkorak hidup yang tadi disebut sebagai Jerangkong oleh Prapto. Kepulan-kepulan asap hitam terlihat melesat ke arah Prapto. Disusul tulang-tulang dari lengan makhluk gaib berwujud aneh itu terus saja menyamar ke berbagian arah depan dan juga belakang tubuhnya. Tapi hal itu pun tidak berlangsung lama. Setelah Bang Pian menyusul Prapto, suara-suara benda keras yang saling beradu pun mulai terdengar. Ya, suara berasal dari dua golok yang ada di genggamannya. Kedua tangan Bang Pian pun menghasilkan suara nyaring ketika beradu dengan tulang-tulang yang sedari tadi menyerang Prapto. Nih, lu rasain nih, ayo dah kita aduin golok gue. Bocel-bocel, apa tulangnya yang pada retak, seru Bang Pian yang sontak membuat Prapto tertawa. Dan dalam keadaan bahaya begini masih aja bisa ngelucu, saut Prapto dengan kerisnya yang terus menyerang sosok makhluk gaib berwujud tengkorak itu. Lu yang gila, mana bisa lu ngebacok tulang pakai keris. Kalau lawan lu daging semua boleh dah lu pakai keris, seru Bang Pian yang membuat Prapto memandangi keris hitam yang ada di dalam genggamannya saat itu. Sementara Ardi dan Dipo yang semakin jauh masuk ke alam lain pun mulai bertemu dengan sosok asli penghuni gaib tempat Nyai Sukesi berada. Setelah berhasil melewati lorong panjang dan gelap, itu Dipo pun dibuat terpana dengan pemandangan indah yang dilihatnya kala itu. Decak kagum pun terlihat di wajah Dipto yang memang masih awam dalam hal urusan hal gaib. Terus jikir dalam hati mas, jangan sampai lengah. Apa yang Mas Dipo lihat saat ini adalah bagian ilusi dari makhluk-makhluk penghuni tempat ini, ujar Ardi yang membuat Dipo terkejut. Iya Mas Ardi, saya mulai merasa pusing nih. Pandangan mata saya juga mulai terganggu, balas Dipo yang langsung membuat Ardi membacakan doa-doa untuk menetralisir energi gelap yang masuk ke dalam tubuh Dipo. Tenang ya mas, sebentar lagi kita sampai di tempat yang memang sedang kita tuju, balas Ardi sampai terus mengedarkan pandangannya ke sekitaran. Jika menurut Dipo tempat mereka berada saat ini terlihat sangat indah dan juga sejuk. Tetapi tidak bagi Ardi, pemuda yang memang memiliki kelebihan itu, melihat tempat yang gersang yang dipenuhi pepohonan kering dengan cahaya langit yang kemerahan. Setelah beberapa lama Ardi dan Dipo berjalan menyusuri sebuah tempat yang gersang dengan udara pengap. Akhirnya mereka pun melihat sosok yang saat itu beberapa orang lain sedang berada di tempat sebuah rumah. Semua orang yang berada di tempat itu terlihat memandang ke satu arah dengan tatapan mata kosong. Mereka semua seolah sedang menunggu sesuatu dari pemilik rumah tersebut. Tanpa menunggu aba-aba dari Ardi, Dipo pun langsung berlari ke arah Murti dan orang-orang yang banyak berkerumun. Ada juga beberapa orang yang dikenal Dipo di sana. Dipo melihat ada Santo, Mipta dan juga Jarot. Semua terlihat memandang kosong ke arah depan tanpa sedikit pun berkedip. Mur, ayo kita pulang Mur, ujar Dipto sambil memegang pundak Murti. Perlahan sosok Dipo berada di depannya. Seketika itu juga Murti pun tersadar. Entah apa yang telah dilakukan Ardi dari kejauhan, tapi setelah melihat wajah pucat Murti perlahan kembali pulih. Dipo langsung menuntun Murti untuk kembali di mana ke tempatnya berada. Tapi sepertinya bukanlah hal mudah untuk membawa Sukma Murti kembali ke tubuhnya. Karena tiba-tiba saja sosok perempuan dengan wajah keriput dan juga pucat pasi menghadangnya. Bisa-bisanya kau datang ke tempatku untuk
mengambil sukma kesayanganku. Dasar anak bodoh. Heh, kau yang bodoh, Nek. Kau sengaja memperdaya seseorang untuk memenuhi hasratmu akan darah dengan dalih membantu seseorang yang sedang dilanda sebuah masalah. Seru Adi yang tiba-tiba saja muncul dan mengagetkan Nyai Sekesi. Sudah, sekarang biarkan kami pergi atau akan aku hancurkan mustika ini. Imbuh Ardi yang langsung menunjukkan batu hitam yang dulu pernah ia berikan kepada Murti. Bocah kurang ajar, bagaimana kau bisa tahu tentang batu mustika itu, ha? Gumam Nyai Sekesi dengan wajah kesalnya. Semua kekuatanmu berasal dari mustika ini, bukan? Jadi, jika aku menghancurkannya, maka kau akan kembali lemah dan menjadi budak dari makhluk-makhluk gaib lainnya yang lebih kuat. Bukan begitu, Nek? Ujar Ade lagi yang membuat Nyai Sekesi bertambah murka. Kalau begitu, serahkan mustika itu dan keluarlah dari tempat ini dengan selamat, balas Nyai Sekesi. Tapi kali ini dengan nada melemah. Masih kurang 1 hari lagi, Nek. 1 hari lagi batu mustika ini bisa kembali dengan sendirinya ke tempat ini. Bukan begitu? Balas Ardi yang ternyata sudah mengetahui kelemahan dari sosok Nyai Sekesi. Batu mustika ini tidak dapat kembali ke tempat ini sebelum 7 hari sukma perempuan yang kau ambil itu berada di sini. Sungguh sebuah pertaruhan yang besar yang sedang kau ambil, Nek. Imbuh Ardi yang langsung berjalan menghampiri Dipo dan juga Murti. Kalau memang kau mampu, ayo ambillah sendiri batu mustika ini, Nek. Aku menunggumu, ujar Ardi yang perlahan berlalu meninggalkan Nyai Sekesi yang menunduk lesu. Menurut Ardi, ketika batu mustika yang menjadi tempat sehingga dari makhluk gaib bernama Nyai Sekesi itu hancur, maka seluruh kesaktiannya dari makhluk tersebut pun akan ikut menghilang. Walaupun dapat membawa Sukma Murti pergi dari tubuh imbuhnya, tapi Nyai Sekesi tidak dapat membawa mustika itu bersamanya sebelum nanti Murti benar-benar mati. Nyai Sekesi yang tidak mampu berbuat apapun, hanya bisa terus menatap kepergian Ardi, Murti dan juga Dipo. Walau sebenarnya ia sangat ingin mengajar Ardi, tapi ia tidak mampu melakukannya karena kelemahannya sudah diketahui oleh Ardi. Sementara itu Sukma Basuro masih bertarung sengit dengan sosok Banaspati kiriman seseorang itu. Terlihat mulai dapat menaklukkan sosok bahaya tersebut dengan rantai gaib yang tiba-tiba keluar dari tubuh Basuro pun mulai membelenggu sosok Banaspati tersebut. Wah, hebat benar tuh aki-aki. Bisa-bisanya ya dia ngeluarin rantai gaib. Mantap bener dah, ujar Bang Pian yang terlebih dulu dapat menaklukkan sosok Jerangkong bersama Prapto. Dah, toh balik duluan deh, sono. Ah, lupa balik nanti, mati beneran lu. Ibu Bang Pian yang membuat Prapto menggeleng-gelengkan kepalanya. Dasar edan, seru Prapto yang langsung melesat pergi dari samping Bang Pian. Piye, beres nih, Bah. Mau diapain lagi tuh si genderuwo api? Tanya Bang Pian dari arah belakang. Akan saya tanyakan dulu siapa yang memintanya datang ke tempat ini dan apa yang menjadi tujuan makhluk ini. Oh, begitu ya? Ya sudah, saya mau balik duluan ya. Jangan lupa infoin ke saya kalau itu genderuwo udah mau ngaku, balas Bang Pian sambil tersenyum dan melesat pergi. Dasar bocah ngawur, gumam Basuro yang langsung membawa sosok Banaspati itu melesat pergi. Di sisi lain Adi, Dipo dan juga Murti yang sudah hampir keluar dari alam gaib tempat Nyai Sekesi berada pun menghentikan langkah mereka. Adi meminta kepada Sukma Murti untuk berjalan ke sisi lain di mana terdapat cahaya putih yang menyilaukan. Setelah itu Adi dan Dipo kembali melanjutkan langkahnya hingga mereka keluar dari alam gaib tersebut. Di tempatnya tadi yang meninggalkan Adi dan Dipo, Basuro pun terbangun dari meraga sukmanya sebelum ia berjumpa dengan Adi dan Dipo. Basuro pun sudah terlebih dahulu mencari tahu tujuan dari sosok Banaspati tersebut datang menyuruh orang ke rumah Babayu. Dan setelah Adi serta Dipo datang, Basuro yang juga masih ditemani oleh Parupin dan juga beberapa orang lainnya itu langsung kembali ke rumah Babayu. Suara tangis bahagia pun terdengar dari dalam rumah Babayu. Semua orang yang berada di tempat itu
merasa sangat bahagia ketika melihat Murti kembali bangun dari tidur panjangnya. Air mata pun terlihat membasahi pipi Bu Asri dan juga adik perempuannya. Setelah suasana tenang, Basuro pun mulai menceritakan tentang sosok yang tadi sudah mendatangi kediaman Pak Bayu. Tapi saat itu, Basuro menceritakannya hanya kepada Bayu, Prapto, Ardi, dan juga Bang Pian. Orang tua Jarot telah mengetahui apa yang terjadi dengan anaknya. Jadi, dia merasa sangat marah kepada Murti dan menginginkan Murti benar-benar mati. Ujar Basuro menjelaskan, mereka sudah membayar dukun dari tempat lain untuk menyantet Murti tanpa mereka ketahui jika Murti pun sedang dalam keadaan yang sama seperti Jarot. Hanya saja, tubuh Jarot saat ini sudah diisi oleh makhluk lain yang membuatnya terlihat seperti orang gila. Imbuk Basuro menjelaskan kembali. Terima kasih telah membantu keluarga kami, Bah, ucap Pak Bayu yang merasa sangat tertolong dengan kedatangan Basuro, Prapto, Ardi, dan juga Bang Pian. Terima kasih juga buat Nak Prapto, Nak Pian, dan juga Nak Ardi. Semoga Allah membalas kebaikan kalian lebih banyak kebaikan lagi, imbuk Pak Bayu. Setelah Basuro menceritakan tentang apa yang diketahuinya dari sosok Banaspati dan juga sosok Jerangkong yang mendatangi rumah Pak Bayu itu, kini berganti Adi yang menceritakan tentang batu mustika yang masih dibawanya itu. Adi meminta pendapat kepada Basuro tentang batu mustika yang menjadi tempat singgah dan merupakan kekuatan dari Nyai Sukesi itu. Musnahkan saja Nardi, agar supaya sosok makhluk itu tidak mengganggu siapa-siapa lagi dan tidak menyesatkan siapapun lagi, ujar Basuro yang membuat Adi tersenyum. Setelah selesai menyelamatkan Murti, Prapto pun menepati janjinya dengan membawa Adi dan juga Bang Pian kembali ke pantai Nan Indah yang berada di wilayah selatan desa tempat tinggalnya. Cuaca cerah hari itu dan sunyinya pantai kala itu membuat Bang Pian puas bermain air laut layaknya seorang anak kecil. Buruan dah berenang, mumpung lagi ada di sini, seru Bang Pian mengajak Adi untuk menceburkan diri ke dalam air di tepian pantai tersebut. Adi yang pada awalnya malu, pada akhirnya pun menuruti kemauan Bang Pian. Disusul Prapto yang juga merasa sangat senang sekali hari itu. Seolah tidak ingin terlalu cepat berada di tepi pantai yang bernama Pantai Wendi Ombo itu. Prapto, Adi, dan juga Bang Pian pun bersantai terlebih dahulu di sana, hingga mereka menyaksikan matahari terbenam di lautan yang luas. Lah, lu enak-enakan liburan ke pantai. Noh, anak bini lu ajak jalan-jalan juga dong, ujar Bapak Ali dengan wajah kesalnya ketika ia mendengarkan Bang Pian menceritakan keindahan alam di daerah Gunung Kidul. Ya tenang, bulan depan kita rame-rame dah ke sono. Insya Allah masalah kendaraan udah ada yang nanggung. Makan sama tidur juga ada bebas, ada yang ngasih di sono, Bah, balas Bang Pian yang membuat Bapak Ali, Maela, Intan, dan juga Obi pun terkejut. Wih, ngomong lu bakul, ucap Bapak Ali yang tidak mempercayai perkataan dari Bang Pian tadi. Idi, aki-aki, kalau dibilangin ngeyel mulu, balas Bang Pian sambil tertawa. Bulan depan itu kita diundang ke pernikahannya si Murti sama Dipo. Nanti soal transportasinya bakal ditanggung sama Pak Bayu itu, bapaknya Murti. Tenang deh pokoknya, bulan depan kita pelesiran, ujar Bang Pian yang membuat seluruh keluarganya merasa senang. Itu si Adi juga ikut, kata Bapak Ali yang merasa penasaran. Ya kagak, dia udah disuruh masuk sama sekolah tempat dia ngajar. Dia sudah diterima jadi ustadz di pesantren yang ada di sekolahannya, Bah, balas Bang Pian menjelaskan. Alhamdulillah, akhirnya jadi ustadz juga itu anak. Gue seneng banget dengarnya, Yan, pungkas Bapak Ali sambil tersenyum penuh rasa bahagia. Dan cerita pun selesai. Itulah teman-teman kisah yang saya bawakan kali ini, sebuah kisah dari Bang Pian yang diambil dari tulisannya Untung Prasetyo. Semoga cerita yang saya bawakan kali ini dapat menghibur kalian semua. Untuk yang baru bergabung di channel ini, terima kasih hadirnya. Wassalam.